Halo hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya di vlog Mama Jaya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Jangan pernah bosan dengan channel ini ya. Dan kali ini tentang kegiatan aku untuk tetap semangat mengonten dan semangat membuat video. Nah, ini itu adalah kegiatan aku di hari Sabtu dan itu kami sedang ke sawah. Jadi itu aku sedang membawa bekal untuk suamiku dan juga untuk perlengkapan anakku dan sambil menggendong anakku juga. Nah, itu mertuaku sudah ada di depan dan karena ditengoknya lah aku sangat rempong, sangat repot sekali membawa bekal sama menggendong anakku. Jadi ikut juga lah mertuaku ke sawahnya untuk menggendong anakku si Farel dan itu kami sudah nyampe di sawah. Nah, ini ceritanya kami sedang mau panen, bukan panen ya, sedang memindahkan ikan. Dan ternyata ikan yang besarnya sudah banyak dimakan berang-berang. Gak tau lah, pokoknya namanya berang-berang katanya. Dan itu tinggal anakannya, jadi kami mengumpulkan anakannya juga supaya ada untuk kami besarkan. Nah, ini setelah kami kumpulkan anakannya, nah itu kedua ponakanku sedang menghitung berapa jumlah anakan ikan masnya. Dan kalau ikan nila nggak kami pelihara ya, tapi kalaupun ada ikan nila pasti kami bawa ke rumah dan kami goreng. Nah, ternyata setelah kami hitung jumlah ikannya sekitar 250 ekor ya, dan itu sangatlah sedikit. Karena biasanya mau mencapai sampai 800 biji ataupun 800 ekor anak ikannya, itu lain dari yang besar-besarnya ya. Tapi kali ini memang ikannya sudah berkurang dan udah banyaklah dimakan berang-berang itu. Dan makanya kami mengumpulkan semua anakan ikannya supaya ada untuk kami besarkan kembali, supaya ada juga untuk kami makan. Dan kami paling suka makan ikan mas itu karena rata-rata di kampung ini paling banyak disukai itu adalah ikan mas. Karena apa? Karena ikan mas itu kalaupun ada acara-acara pesta juga selalu dibuat itu ikan mas arsik ya. Dan entah acara apapun itu pasti yang dipakai adalah ikan mas. Memang sih kalau aku pribadi lebih suka ikan nila, tapi setelah aku lihat ikan nila itu sangat susah dibudidayakan di kampung ini ya. Tapi kalau ikan mas sangatlah mudah. Nah, itu ponakanku sedang mendapatkan beberapa ekor ikan nila dan itu aku suruh untuk dibawa samanya supaya ada untuk dia goreng gitu, karena dia juga sudah capek mengumpulkan anakan ikan masnya. Dan kalau aku memang ikut juga mengumpulkan ikan masnya, tapi karena tiba-tiba anakku lagi pup, lagi kotoran gitu, jadi aku mengganti popoknya dulu dan aku biarkanlah mereka mengumpulkan ikannya. Nah, ini adalah kegiatan keesokan harinya. Ini adalah ceritanya pas pagi-pagi hari Minggu ya. Jadi aku beberes juga seperti biasa ya. Walaupun hari Minggu, walaupun hari apapun, yang namanya aktivitas ibu rumah tangga itu pasti ada dan tak bisa diabaikan. Jadi jangan heran ya kalau itu ada pampers di lantai itu, dan itu pas aku mengganti popok anakku, dan itu karena kencingnya sudah banyak jadi aku ganti juga lah itu popoknya ya kan. Tapi tunggu siaplah aku bereskan ini selimut baru aku buang itu popok ke plastik ataupun ke tempat sampah gitu. Jadi teman-teman, di sini aku kan judulnya tetap semangat konten dengan kegiatan ibu rumah tangga. Jadi walaupun kita itu sibuk, sekalipun kita punya anak kecil, kita harus tetap semangat mengontennya. Supaya apa? Supaya ada bekal kita untuk membuat video YouTube. Dan kita kan nggak tahu yang namanya rezeki itu kapan datangnya gitu. Jadi kita berusaha aja dulu dari sekarang, yang namanya berhasil nantilah kita nikmati hasilnya. Kalau ada syukur, kalau nggak ada ya tetap kita sabar gitu, tetap kita mengikuti prosesnya, jangan pantang menyerah gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang sedang menonton YouTube ini, sedang menonton channel ini, jangan lupa tetap support aku ya, tetap dukung aku dengan mensubscribe. Nah, ini aku memang sangat-sangat sibuk sekali ya, apalagi anakku kan lagi laksa-laksanya nih. Tapi ini karena anakku dijaga sama suamiku, dan ini kami kan
hari Minggu mau ibadah mau gereja, jadi bisalah aku sedikit agak santai gitu mau buat videonya. Jadi apa-apa aku videoin, apa yang bisa aku videokan ya aku video. Kadang ya yang namanya membuat video itu kan butuh effort, butuh kayak mana ya, kan makan waktu juga, masang tripod ke sana ke sini, masang kameranya kan makan waktu juga. Tapi biarpun makan waktu, biarpun agak lama, tetap aku semangat guys. Tetap aku semangat untuk membuat konten ini, dan semoga kalian tak pernah bosan menonton video ini ya. Dan maafkanlah kalau memang kalian bosan melihat video ini ataupun bosan mendengarkan suaraku ini. Tapi ini demi masa depan anakku juga ya. Karena aku juga ingin merasakan yang namanya berhasil dari mengonten ini gitu. Karena sudah banyak aku lihat berhasil gitu kan, udah berpenghasilan dari 1 juta bahkan lebih, bahkan puluhan juta juga. Jadi aku juga berharap bisa juga menghasilkan gitu. Karena setelah tinggal di kampung ini kan kayak mana ya, aku nggak bisa menghasilkan uang yang mana ya, yang praktis gitu. Walaupun kerja, ya kerja pun segitu-gitu aja, bisa dapat makan pun sudah syukur gitu. Jadi yang namanya kita ibu rumah tangga itu kan pengen juga yang namanya bisa mendapatkan hasil tambahan gitu. Makanya aku tetap semangat untuk membuat konten YouTube ini supaya aku juga bisa berhasil dan bisa juga mendapatkan uang dan bisa juga untuk bekal anakku nanti. Nah, di sini aku sambil membereskan baju, itulah baju kemarin belum sempat aku lipat. Nah, itu pagi-paginya langsunglah aku lipat. Terus setelah selesai melipat kain, ini aku memasak air minum. Nah, ini juga ada baju yang telah aku cuci. Nah, seperti inilah kegiatan ibu rumah tangga tuh nggak ada habis-habisnya. Baru lipat kain, sudah jemur kain. Baru jemur kain, sudah ada kain kotor. Gitu-gitu. Nah, itu pun piring kotor sudah banyak yang kotor. Tapi tunggu aku jemur dulu lah ini baju supaya nggak semak kali aku lihat di kamar mandi. Dan kebetulan cuaca juga bagus. Jadi yang namanya cuaca bagus itu harus segera kita cepat-cepat itu menjemur baju kalau ada yang basah gitu. Karena yang namanya bulan Desember itu biasanya kan hari penghujan ya kalau di kampung kami ini biasanya. Jadi kalau cuaca bagus langsung tuh aku jemur semua baju. Kalaupun ada kotor, kalau sebisa mungkin langsung aku cuci, aku jemur juga supaya cepet kering tuh. Nah, ini pun baru beberapa hari ini cuaca bagus. Kalau namunnya aduh, pagi siang malam hujan terus. Nah, itu aku sudah selesai menjemur baju. Nah, ini aku belanja dari tukang along-along ya. Dan ini tanya aku mau masak mie gomak. Nah, itu ada mie gomaknya, ada kerupuk mentah, ada kacang, ada sayur, itu ada gula, ada minyak goreng. Nah, itu ada kecap sama Royco. Nah, tapi di sini suamiku itu sudah beli mie gomak dari tetangga ya. Jadi ini aku masak setelah pulang gereja aja. Tapi itu kan tadi aku pas masak air minum, air minumnya sudah matang dan ada sisa air minumnya. Aku masukkan itu setengah mie gomaknya supaya ada nanti untuk ku goreng sepulang gereja. Nah, itu tadi aku makannya itu ada ikan mas arsik, itu dimasak oleh ibu mertuaku. Jadi biasalah untuk sarapan kami gitu ya kan. Jadi nanti setelah pulang gereja lah baru aku lanjut memasak. Nah, setelah selesai makan, aku langsung menyapu rumah kan, karena memang belum kusapu juga ini rumah. Nah, itu tadi suamiku lewat sedang menggendong anakku. Nah, setelah selesai menyapu rumah, lanjut aku cepat-cepat menyuci piring ini. Karena sudah sangat banyak sekali aku tengok numpuk di lantai kamar mandi ini kan. Apalagi kami kan mau ibadah. Jadi agak risih gitu kan, gak dicuci piringnya. Jadi tunggu dicuci lah piring ini, baru kami ganti-gantian mandi sambil memandikan anakku juga. Nah, untunglah suamiku maha menjaga anakku. Biasanya dia kan sibuk di ladang, tapi itu dia nggak ke ladang, dan dibantunya lah aku menjaga anak-anak kami itu supaya bisalah aku cepat-cepat mengerjakan pekerjaanku. Tapi biarpun aku lagi kayak mana lah, lagi serius sekali mengerjakan rumah ini,
tetap semangat juga aku memasang tripodnya gitu supaya ada untuk bahan kontenku gitu. Nah itu ada keponakanku datang ke rumah dan mereka itu kalau setiap hari Minggu pagi tuh setelah pulang sekolah Minggu singgah ke rumah dan untuk bermain sama anakku separe. Dan itu mereka bolak-balik buka kulkas, bolak-balik buka buka kulkas, dan ternyata mereka membuat apa sih namanya, yang lengket-lengket itu apa sih ya, plastisin bukan, lupa apa namanya, tapi itu slime. Mereka membuat slime gitu kan, jadi agak ini juga aku kalau udah bolak-balik buka kulkas gitu kan, terus dipakai nyala tepung, dipakai nyala itu pewarna makanan, dipakai nyala entah apalah itu ya kan. Jadi yang namanya kita emak-emak kalau anaknya terlalu gencar gitu kita pasti rempong ya kan, kotek pasti gitu. Nah itu karena mereka udah bolak-balik itu buka kulkas, udah adalah sampai 10 kali bahkan lebih ya, apalagi mereka kan bertiga, sekali tiga aja buka kulkas udah 3 kali gitu, jadi apalagi yang udah bolak-balik buka kulkas gitu. Padahal enggaknya ada makanan entah minuman gitu di kulkas, cuman itu sedang bermain membuat slime itu mereka bolak-balik buka kulkas. Makanya aku jangan bolak-balik dibuka kulkas nanti rusak, aku bilang gitu ya kan. Jadi itulah mereka. Nah ini aku sudah selesai cuci piringnya, langsung aku bilas dulu piringnya. Jadi guys kalau aku mencuci piring itu ya seperti ini, kalau lagi banyak ya misalnya yang besar-besarnya aja dulu terus aku bersihkan, terus piring-piring terus aku bersihkan, terus baskom aku cuci dulu baru aku bilas gitu, biar nggak sekaligus gitu. Jadi kayak gitulah menurutku supaya lebih cepat dan lebih nyaman. Kalau sekaligus kayak bosan juga gitu ya kan, dan paling nggak suka menengok yang sudah bertumpuk-tumpuk gitu. Nah kayak gini lah kalau di kampung ya, masih serba sederhana, tapi biarpun sederhana masih bersyukur lah, masih bisa menikmati kesederhanaan dengan kenyamanan gitu. Karena apa? Karena kenyamanan lah yang paling utama, jadi kita masih nyaman gitu. Nah tetap sabar aja dulu ya, semoga siapa tahu nanti beberapa tahun ke depan bisa langsung menghasilkan cuan dari YouTube ini ya kan, ataupun dari pekerjaannya yang lainnya gitu ya kan. Jadi bisa langsung bangun rumah, bisa bikin kamar mandi yang bagus, bisa bikin wastafel gitu, bisa bikin dapur yang besar. Nah jadi yang namanya kita sebagai ibu rumah tangga yang baru berumah tangga gitu ya, sabar-sabar aja dulu, tetap sabar mengikuti proses, bukan cuman di konten ini aja mengikuti proses. Yang namanya berumah tangga itu paling besar prosesnya, paling besar tantangannya gitu ya kan. Jadi ceramah lah ini aku ceritanya sama kalian. Nah setelah selesai yang besar-besar tadi aku itu cuci kan, barulah ini yang kecil-kecilnya, gelasnya, terus sendok-sendoknya, ada cangkir-cangkirnya juga itu. Nah di sini aku sambil memasakkan air minumnya, bukan air minum, memasak air mandinya anakku si Farel. Nah jadi selesai nanti ini nyuci piring, langsunglah aku suruh suamiku mandi. Setelah dia mandi langsunglah aku mandikan anakku. Nah nanti kan kalau udah anakku mandikan terus suamiku sudah mandi kan dia sudah berpakaian tuh, dan bisalah dia nanti yang memandikan anakku. Nah setelah dia bukan memandikan lagi, memajuinya, bikin baju untuk anakku kan. Nah saling berbagi tugas lah supaya kami juga cepat ke gerejanya, karena kami itu masuk ibadahnya jam 10 ya. Jadi jam 10 itu sudah harus sampai di gereja. Sebenarnya gereja kami nggak nyapala jauh, tapi yang namanya kita sudah tahu waktunya, nggak mungkin dong kita datang terlambat ya, merasa nggak enak juga ya kan, karena rumah kita dari gereja juga nggak nyapala jauh-jauh kali gitu. Nah seperti itulah kalau kami mau gereja, jadi saling berbagi tugas. Ya, aku suruhlah suamiku mandi dulu,
baru dia berpakaian, terus memandikan anakku, baru dialah yang membajui anakku, baru akulah bisa mandi, terus langsung pakai baju, terus pakai bedak gitu. Memang sih yang paling lama itu adalah aku, karena tahulah ya, rempongnya seorang ibu-ibu nggak pede kan kalau nggak pakai bedak, walaupun cuma dipoles gitu-gitu aja. Nggak pede juga yang namanya nggak pakai lipstick, walaupun gitu-gitu aja, supaya nggak pucat-pucat kali gitu ya kan. Itulah kalau kita sudah terbiasa ya kan. Jadi kalau kita nggak membuat itu kayak merasa ada yang kurang gitu. Jadi sebenarnya kita ke kerja itu bukannya menunjukkan gaya, bukan, tapi karena itulah kebiasaan kita. Kan ada istilah ala bisa karena terbiasa. Jadi kalau sudah terbiasa seperti itu pasti ya gitu-gitu aja. Kalau nggak seperti itu ya merasa ada yang kurang nantinya. Nah ini dia guys, sudah selesai tuh cuci piringnya. Lumayan lama juga ya kan cuci piring ini, karena memang sangat banyak, dan itu memang dari kemarin sore nggak aku nyuci piring ya, makanya banyak. Sementara aku juga tadi pagi kan enggaknya masak. Masak pun paling cuma air minum sama merebus itu mie kuning tadi. Jadi kenapa langsung aku rebus mie kuningnya, supaya nanti pulang gereja langsung masak bumbunya gitu kan, supaya nggak lama lagi mengerebus minyak. Karena kebetulan di kompor kami itu 2 tungku, tapi itu satu rusak, jadi cuma satu tungku yang bisa berfungsi. Makanya sambil aku mengerjakan yang lainnya, sambil juga lah aku memasak gitu. Nah ini dia sudah selesai cuci piringnya. Nah ini tadi aku ada sedikit video pas di gereja ya, inilah kami kalau pas ibadah. Nah ini dia sepulang gereja langsung aku memasak sambalnya, cuman aku nggak nge-video gitu ya kan, karena sudah lapar kali, jadi harus cepat-cepat lah. Ini nggak terasa videonya sudah mau selesai. Inilah gambar mie gomakku, mie gomak sambal kacang. Terima kasih ya telah menonton videoku ini, semoga kalian senang dan semoga kalian telah membantu aku dengan mensupportnya. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.